Bismillahirrahmanirrahim. Atau sebelumnya, suara saya jelas para ikhwah semuanya ya, jelas ya. Jelas Ustaz. Tayyib, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul qur'ana wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna abduka wa ibnu abdika wa nahnu amatuka wa ibnu amatika nasiyatina biyadik. Madin fina hukmuka adlun fina qada'uk. Nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqik. أو استأثرت به في علم الغيب أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ووفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع الدعاء. Barakallahu fikum ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Menjadi kehormatan bagi diri kita semuanya diberikan kesempatan yang baik oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali melanjutkan salah satu warisan, salah satu karya besar yang pernah ditinggalkan oleh salah satu ulama kita, Al-Imam Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, atau Yahya bin Zakaria yang dijuluki dengan Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Kitab beliau At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab yang memberikan satu panduan buat kita bagaimana Al-Quran itu bisa hidup di dalam diri kita setelah kita mengikuti beberapa hal berkaitan dengan adab-adab seorang mukmin ketika berada di hadapan Al-Quran, ketika dia memiliki Al-Quran di dalam jiwanya, apa yang harusnya dia lakukan supaya Al-Quran itu betul-betul hidup di dalam hatinya sehingga kemudian membuahkan setiap kebaikan yang bisa diambil oleh siapa saja yang melihatnya. Maka kita pernah mengkajinya, cuma waktu yang cukup panjang, saya tidak tahu apakah antum masih mengingat apa yang dulu pernah kita kaji, bahkan saya membaca kitab tersebut dari muqaddimahnya, ala kulli hal, ya. Kita sampai membaca, masih kita dalam bacaan di bab yang pertama yang berbicara tentang kelebihan, tentang keistimewaan, ya, tentang keistimewaan dan keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran itu seperti apa. Tentunya kita paham bahwa di antara metodologi ulama sebelum mengetengahkan pembahasan inti, ya, substansi dari sebuah hukum itu baik berkaitan dengan ibadah, maka apabila dalam hukum tersebut ada keutamaan, ada kelebihan, ada keistimewaan, maka mereka akan menyebutkannya. Karena ini salah satu hikmah kenapa disebutkan dalam kitab. Sebelum berbicara tentang esensinya, dibicarakan terlebih dahulu fadhailnya, keutamaan-keutamaan. Salah satu hikmahnya agar kita lebih mudah untuk dekat dengan amal tersebut, dengan hukum tersebut, kita lebih mudah untuk mengaplikasikannya dan memudahkan diri kita untuk istiqomah. Oleh karena itu, Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentunya jawabannya ya, cuma satu, tidak akan sama. Orang yang tahu akan keutamaan sesuatu, orang yang tahu akan fadilah, kelebihan, keistimewaan di dalam sesuatu, maka dia akan lebih dekat dengan sesuatu tersebut dan dia akan melaziminya, berkomitmen dengannya, memudahkan dirinya untuk bisa konsisten di dalam sesuatu tersebut. Lah, inilah kemudian para ulama dalam metodologi mereka ketika membahas suatu hukum, suatu amal, maka yang pertama mereka sebutkan adalah fadhail. Dan itu dilakukan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya At-Tibyan. Maka bab yang pertama
beliau bahas tentunya adalah bab tentang keutamaan, keistimewaan. Baik itu nanti akan berbicara tentang keistimewaan dan keutamaan dan kelebihan Al-Quran itu sendiri, ataupun pembacanya, sampai pada penghafal Al-Quran. Barakallahu fikum, saya ulangi sedikit dengan cara yang agak ringkas dari apa yang pernah kita baca. Maka beliau menyebutkan yang pertama, dalil tentang keutamaan ahli Quran, orang yang membaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran, di dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir, surah yang ke-35, yang ada di ayat ke-29 sampai ayat ke-30. Ya, surah Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Ya, surah kalau antum sambil memegang mushaf Al-Qur'an, ya surah yang ke-35. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Fatir ayat 29 sampai ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Saya baca tidak dengan tartil ya, karena ini bacaannya adalah bacaan untuk kita mengutip sebagai dalil. Kalau kita baca Al-Quran nggak boleh dengan bacaan biasa, harus dengan bacaan tartil. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud pernah membaca Al-Quran seperti bacaan syair. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, hadzan kahadzis sya'r. Apakah kamu membaca Al-Quran bacanya dengan cara baca seperti baca syair, apalagi dengan cara baca seperti baca Quran? Ya, barakallahu fikum. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk membacanya dengan apa? Taghonni. Ya, dengan dilakukan ya, dengan tarannum ya, sambil dengan dibaca tartil, fa innahu, karena sesungguhnya hal itu dapat apa? Al-qalil qalbi, dapat memberikan atau dapat menghantarkan bacaan itu, memudahkan untuk menghantarkannya kepada hati. Barakallahu fikum. Makanya kalau antum diimamin imam yang bacaannya cuma alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, nggak akan sampai ke hati. Beda kalau dibaca dengan tartil, ada tarannumnya, ada taghninya, akan memudahkan sampai kepada hati. Kita kembali kepada dalil dalam surah Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Allah berfirman di ayat 29 tadi yang maknanya, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran. Wa aqamus shalah, tidak cukup itu, maka ada buahnya berupa amal mereka menegakkan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka menginfakkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka, sirron, baik dengan cara tersembunyi, wa alaniyah, maupun dengan cara terbuka. Dan ayat ini dengan karakter semacam ini, orang-orang yang senantiasa tilawah Al-Quran, ya, membaca secara urut. Tilawah itu membaca runut, ya, tilawah. Dari kata talayatlu. Talayatlu itu dalam bahasa Arab artinya apa? Mengikuti apa yang ada di depan. Ya, maka bacaannya secara urut, ya, bacaannya secara urut. Barakallahu fikum, secara teratur. Tayyib, orang yang membaca, yang tilawah kitab Allah, wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat, menginfakkan apa yang aku rizkikan kepada mereka secara tersembunyi maupun secara terbuka, cara infaknya. Coba apa yang Allah sebutkan? Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang berharap satu bisnis yang tidak pernah merugi. Di mana mitra bisnisnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Ketika orang berbisnis, tentunya dia berada antara resiko untung dengan resiko rugi. Tetapi kalau mitra bisnis kita adalah Allah Azza wa Jalla, maka Allah tidak pernah berkhianat di dalam muamalahnya kepada hambanya. Allah menyebutkan sampai dengan diksi tijarah, perniagaan dalam bahasa dahulu, bisnis dalam bahasa sekarang, jual beli. Bagi orang yang mereka melazimi tilawah Al-Quran, menegakkan sholat, dan
meninfakkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka dengan cara tersembunyi maupun dengan cara terbuka, mereka ini adalah orang-orang yang sedang melakukan bisnis dengan Allah. Lan tabur, yang bisnis itu tidak akan rugi. Allah jamin itu dan Allah tidak pernah menyelisihi jaminannya. Oleh karena itu sampai sebagian ulama menyebutkan kullu tajirin wara'a tijaratih. Setiap para pebisnis itu senantiasa menanti-nanti keuntungan di belakang bisnisnya. Sementara setiap mukmin senantiasa dia hanya berharap keuntungan dari bisnis yang sedang dia akadkan bersama Allah Ta'ala. Di antara bisnis yang diakadkan sama Allah Ta'ala adalah apa? Amaliyah, seseorang di dalam melazimi kitabullah Azza wa Jalla yang dihiasi dengan salat, dihiasi dengan apa? Infak. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kadang orang ketika pensiun, apa di antara hal yang kemudian dia pikirkan? Bagaimana dia masih mendapatkan ma'isyahnya, mendapatkan rizkinya, di mana uang pensiunnya dia investasikan dengan membeli toko. Dia khawatir akan kehidupan berikutnya. Seharusnya kita lebih khawatir keuntungan yang kita ambil dari Allah Azza wa Jal untuk kehidupan akhirat dengan melakukan akad bersama Allah Ta'ala itu apa? Apakah kita akan menjadi orang yang sama sekali tidak membawa keuntungan atau akan membawa keuntungan? Maka inilah kemuliaan orang-orang yang sedang melazimi kitab Allah Ta'ala dengan tilawah dan kemudian muncul buahnya dengan amal soleh yang intinya dengan sholat dan dengan infak. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Kemudian Allah lanjutkan di ayat 30. Maka Allah Ta'ala betul-betul menepati semua pahala yang Allah janjikan kepada mereka. Tidak cukup itu. Wa yazidahum min fadli. Allah kasih tambahan lagi karunia yang lain. Jadi di poin yang pertama, Allah tepati pahala mereka ini sebagaimana yang dijanjikan di dalam nas-nas teks-teks Al-Quran maupun teks hadis tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Allah akan tepati semua itu. Tapi di sisi lain Allah simpan lagi berupa apa? Ziyadah, tambahan. Maka di ujung Allah tutup dengan innahu ghafur, sungguhnya Allah Maha Pengampun, syakur, zat yang pandai dalam berterima kasih. Ya, makanya ada istilah berterima kasih di dalam hutang piutang yang kemudian diistilahkan dengan qardul hasan, di mana orang utang 5.000 tanpa diakadkan di awal, ya, dan disebutkan di awal, kemudian dia kembalikan sebagai rasa terima kasihnya, dikembalikan 5.500 contoh. Ya, ini termasuk cara berterima kasih yang baik dan itu dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang ahlinya Quran dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, hadhihi ayatul qurra. Ayat ini adalah ayat spesial miliknya orang-orang yang ahli Quran. Jadi, ayat Al-Quran, surah Fatir, surah ke-35, 29 sampai 30, ini adalah ayat spesialnya Qurra, kata Abdullah bin Abbas. Maka pantas jika Imam Nawawi rahimahullah menjadikan ayat ini sebagai dalil yang pertama untuk menunjukkan keistimewaan, kelebihan, keutamaan membaca Al-Quran atau pembaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Maka ayat ini dijadikan dalil yang pertama karena ya beliau tahu tentang kemuliaannya sebagaimana perkataan sahabat yang mulia sepupunya Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, hadhihi ayatul qurra. Ini adalah ayat spesialnya Qurra. Maka antum bisa mengkaji nanti keterangan ulama tafsirnya seperti apa tentang ayat ini. Kemudian berikutnya beralih kepada fadilah yang kedua yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di mana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Mungkin rata-rata antum, mayoritas antum pernah mendengarkan hadis ini.
setingkat ulama besar, tabi'in besar, namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Bacaan Al-Quran antum hari ini itu sampai pada salah satu sahabat besar, salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in yang disebut dengan salah satu tabi'in senior, namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau pernah mengatakan, karena hadis ini, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, aku tidak pernah berpindah dari tempatku ini. Maksudnya beliau tidak pernah meninggalkan kampungnya karena satu kemuliaan mengajarkan Al-Qur'an. Padahal beliau ini adalah ulama faqih, ya. Maka beliau tetap duduk di situ. Ya, beliau mendapatkan tawaran karena ilmunya untuk menjadi qadhi, menjadi menjabat apa, beliau tolak semuanya. Beliau pilih duduk untuk menjadi pengajar Al-Qur'an karena keahlian beliau di dalam riwayat qiraat Al-Qur'an yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Jibril, kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang dilakukan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, ya. Beliau mampu untuk jadi hakim. Ya, ditawari jadi hakim ditolak semuanya. Jadi penjabat, beliau punya kapasitas untuk itu, beliau tolak untuk mengambil kemuliaan mengajar Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkannya, dan beliau lakukan itu selama 40 tahun duduk di masjid yang beliau mengajar. Barakallahu fikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Dan Imam Nawawi unik, ya. Beliau sebutkan setelah dalil Al-Quran, maka kemudian beliau menyebutkan hadis. Dan hadis itu diriwayatkan dulu dari Imam Bukhari karena dia adalah kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya. Kitab hadis yang paling bagus setelah Al-Quran adalah kitabnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, atau judul aslinya Al-Jami' As-Sahih li Ahadithi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebutkan secara level dulu. Selain daripada itu, kemudian beliau sebutkan yang meriwayatkan adalah sahabat siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu, dan beliau adalah salah satu dari 6 sahabat yang Nabi rekomendasikan ambillah Al-Quran dari 6 sahabat. Di antaranya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian sahabat Muawiyah radhiyallahu an. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Sahabat Utsman bin Affan yang beliau sendiri berdoa agar dimatikan dalam keadaan syahid dalam sebaik-baik amal, betul-betul Allah wafatkan dalam keadaan syahid di hari yang terbaik, yakni di hari Senin. Beliau wafatkan, ya, di hari Senin. Diwafatkan oleh Allah di hari Senin. Saat itu beliau sedang puasa. Dan kemudian beliau sedang membaca Al-Quran, maka beliau dibunuh ya oleh orang-orang yang diprovokasi oleh Abdullah bin Saba untuk melakukan pemberontakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka saat beliau terbunuh, darah mengucur di ayat tepat terakhir yang beliau baca, fasayakfikahumullah. Maka Allah Ta'ala yang akan mencukupkan, atau Allah sendiri yang akan menjamin urusannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya siapa yang kemudian, ada nggak riwayat orang yang membunuh Utsman? Makanya apa? Sampai pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib terjadi friksi yang besar tentang qisas terhadap orang-orang yang membunuh siapa? Membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, sampai kemudian terjadi peristiwa perang Jamal dan perang Siffin. Kenapa? Yang mengurus pembalasan atas terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu itu siapa? Langsung Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengadab mereka sampai kemudian dalam riwayat keturunan berikutnya ikut mendapatkan dampak adab. Ya. Pembunuh Utsman bin Affan, ya, yang membunuhnya itu sampai kemudian dia terkena adab sanksi dari Allah Azza wa Jalla, kemudian berikutnya juga keturunannya mendapatkan hal yang sama. Nah, maka persis seperti apa? Darahnya mengucur di ayat fasayakfikahumullah. Allah sendiri yang
mengurus balasan terhadap orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi kemudian berikutnya, saya tidak mau berpanjang lebar ya karena ini pernah kita kaji. Riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajran." Orang yang membaca Al-Qur'an, ya, orang yang membaca Al-Qur'an dan dalam membacanya dia mahir. Ya, dia mahir, memang ahlinya. Dia tahu hak-hak hurufnya. Dia tahu tajwidnya. Ya, dia baca dengan mahir, maka dia bersama apa? Safaratil kiramil bararah. Safara itu jamak dari kata safir. Bersama duta-duta terbaiknya Allah Azza wa Jalla, yakni malaikat-malaikat terbaiknya Allah Ta'ala. Subhanallah, dalam membacanya diiringi oleh malaikat-malaikat terbaiknya Allah Azza wa Jalla. Ini sebuah keistimewaan. Kita sangat suka sekali kalau kita membaca. Hari ini sampai kemudian saya mendapatkan request dari beberapa ustadzah DRQ pernah punya request karena rumah Quran ikut menjadi bagian secara resmi dari Robitoh tuh dulu namanya Robitoh tuh Hifdzil Quran Al-Alami, ya. Ikatan hafalan Quran secara internasional yang kemudian dibawahi oleh Syekh Baswar. Tapi sekarang menjadi include bersama Robitotul Ulama Alam Islam. Nah, itu mereka minta agar didatangkan Syekh Baswar. Tadrib langsung sama siapa? Syekh Baswar, Abdullah Baswar. Wah, itu nikmat sekali ya. Syekh Abdullah Baswar. Loh, membaca dengan disertai Syekh Abdul Baswar, salah satu muridnya atau gurunya lagi, Syekh Aiman Suwaid, ya. Itu sebuah kehormatan yang besar. Bagaimana kalau antum membaca Quran disertai oleh mereka duta-duta terbaiknya Allah Azza wa Jalla? Sebagian ulama mengatakan duta terbaiknya Allah Azza wa Jalla ini siapa? Malaikat Jibril. Ada yang mengatakan di antaranya adalah malaikat Jibril alaihissalam, menyertai orang yang kemudian membaca Al-Quran dengan apa? Dengan cara yang mahir. Maka antum harus senantiasa memiliki satu cita-cita untuk senantiasa menaikkan level antum di dalam Al-Quran. Jangan puas dengan satu level. Selalu kemudian memiliki himmah, cita-cita untuk menaikkan level. Dari mulai membacanya dengan bacaan yang baik. Bagaimana lidahnya ditekuk, di apa itu ya Ustaz Abdul Aziz yang paham tentang ini, ya, mulai dari gerakan lidah yang berikhtiar, bersusah payah, semoga ikhtiar dalam menentukan letak-letak lidah yang Bapak sampai kemudian bertahun-tahun istiqomah di dalam hal ini, itu menjadi salah satu bagian daripada ikhtiar agar Al-Quran itu sampai kepada hati. Maka usaha badan harus ada dulu. Makanya hadis tentang hadis Jibril, itu kata para ulama, hadis Jibril tentang masalah iman, Islam, dan ihsan, inti menunjukkan tentang martabat dalam urusan din. Martabat itu tingkatan-tingkatan dalam urusan agama. Tingkatan yang pertama adalah Islam, dan itu yang pertama kali ditanyakan Jibril kepada Rasul. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan iman. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah tingkatan ihsan. Tingkatan Islam, yang Islam itu menunjukkan amal dengan anggota badan. Maka orang sebelum masuk ke ranah hati harus ada ikhtiar badan dulu. Barakallahu fikum. Untuk mendapatkan manisnya hati, maka ada amal badan dulu. Martabah yang kedua adalah martabah akliyah. Ya. Berupa apa? Iman. Ya, martabah akliyah, kata para ulama. Dan martabah yang ketiga adalah martabah apa? Martabah qalbiyah. Tingkatan
yang urusannya adalah hati. Berupa apa? Ihsan. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak seakan-akan melihat Allah, maka merasa seakan-akan Allah senantiasa melihatnya. Dan ini adalah martabat qalbiyah. Tingkatan ibadah yang sampai masuk ke relung hati yang mendalam. Dan ini tingkatan tinggi. Maka usaha awalnya apa? Kita tepati dulu urusan-urusan apa? Urusan-urusan badaniyah di dalam hukum. Sama kaitan dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu bisa manis di dalam hati kita? Belajar dulu baca Al-Quran. Ya, kita berikhtiar betul di dalam lidah kita supaya Al-Quran itu betul-betul kita baca dengan lancar, dengan benar, dengan lidah kita sebagai bentuk bagian daripada ikhtiar kita untuk menembus tingkatan berikutnya, tingkatan akal dan tingkatan hati. Barakallahu fikum. Maka jangan puas dengan satu level, ya. Naikkan level yang berikutnya sehingga kita mendapatkan keistimewaan membaca Al-Quran bersama, mendapatkan kehormatan bersama apa? Bersama duta-duta terbaiknya Allah Ta'ala. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yata'. Ada dua bacaan ya. Orang yang membaca Al-Quran, bacaan yang pertama wa yata' ya. Wa yata' fihi. Bacaan yang kedua wa yuta'ti'u fihi. Ya, wa yuta'ti'u fihi. Ya, keduanya ada riwayat, ya. Bacaan yang pertama ya ta'fihi, kemudian yang kedua yuta'ti'u fihi. Coba bacanya, coba. Ya tak itu susah bacanya ya. Bacanya agak susah. Inilah kata ahli lughah bahwa lafaz Arab itu tusawi apa? Ma'anihi tusawi naghamati. Atau dengan bahasanya, dengan bahasa mudahnya, dengan bahasa Indonesia, ketukan-ketukan di dalam lafaz Arab itu menunjukkan makna yang terkandung di dalamnya. Taktik gitu. Saya kasih contoh. Makanya kalau antum baca Al-Qur'an, tahu maknanya, tahu rasa bahasanya, kemudian dibaca lafadznya, itu ngena betul. Dalam surah Thaha Allah berfirman, bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa itu yang ada di tangan kananmu itu? Qala hiya 'asai. Kata Nabi Musa, ini adalah tongkatku. Nabi Musa menjawab, ya, karena ini yang biasa beliau pegang, ya, adalah tongkatnya, maka beliau katakan kayu yang ada di tangan kanannya ini adalah apa? Asaya, tongkatku. Atawakka'u 'alaiha. Atawakka, apa makna tawakka? Aku bertumbuh dengan tongkat ini. Ya, tongkat itu digunakan sebagai apa? Tumbuhan. Wa ahusyu biha 'ala ghanam. Apa makna ahusyu? Coba orang ketika ngembala kambing, pengembalanya ketika mengumpulkan kambingnya, biasanya yang keluar lafaz dari lidahnya apa? Hush, hush, hush. Ya. Jadi kambingnya dikumpulkan dengan apa? Hush, hush. Gitu. Wa ahusyu itu maknanya itu ya. Yang biasa tongkat ini aku gunakan untuk apa tadi? Ahusyu biha ala ghanam. Untuk mengatur dengan kalimat tadi hush, hush apa? Kambing. Ya. Baik, tadi ya. Lafadznya itu ketukannya ya sebagaimana apa itu menunjukkan apa kandungan di dalam maknanya. Saya kasih contoh lagi. Sama kanu ya'malun. Jelek sekali apa yang telah mereka lakukan. Nggak kena kalau antum terjemahkan kayak gitu. Memang maknanya jelek sekali apa yang mereka lakukan. Kalau diterjemahkan letterlek demikian. Tapi coba Ustaz Abdul Aziz paham tentang ini, ya. Beliau lebih tahu, lebih paham daripada saya. Coba ini mat apa? Wajib muttasil. Mat wajib apa? Muttasil. Berapa harokat? Ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat 6 harokat. Ada yang berpendapat 5 harokat. Ya. Ada yang berpendapat 6 harokat. Coba.
Sa'ama kanu ya'malun. Nah, maknanya apa kalau kita supaya kena ke dalam hati ini? Jelek sekali perbuatan mereka. Kenangan. Makanya apa? Tadi ketukan lafadznya menunjukkan kedalaman, menunjukkan arti di dalam maknanya. Sama tadi ya, lafadz tadi. Wa yata'ta'u fihi. Maknanya apa? Tak terbata-bata. Bacanya itu kayak susah keluar. Tak fihi. Baca ya tak itu susah, ya. Ketika membaca Al-Qur'an itu susah keluar. Lafadz dhad itu susah sekali keluarnya. Sa keluarnya susah sekali gimana? Ustaz Abdul Aziz, ini gimana? Saya nggak lulus. Nah, ya tak fi. Tidak cukup itu ditambah wa huwa alaihi syaq. Coba kalimatnya susah. Syaq. Coba. Kalimatnya susah. Syaq. Keluarnya itu syaq. Sampai apa? Keluarnya di akhir syaq, di halaq tenggorokan ini. Susah lafadznya keluar, ya, mentok di tenggorokan nggak bisa keluar. Nah, orang yang baca susah dengan keadaan seperti itu, terbata-bata, susah keluar lafadznya, tapi dia berupaya untuk kemudian belajar, ya, menembus susahnya benteng tembok tadi ya, untuk belajar membaca Al-Quran, tapi dia berupaya untuk itu, falahu ajron, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala membaca Al-Quran, di mana dalam setiap lafadznya ada berapa kebaikan? 10 kebaikan. Pahala yang kedua adalah pahala dia yang senantiasa bersungguh-sungguh untuk apa? Menembus kesusahan tadi. Pahala istihadnya, pahala juhudnya, kesungguhannya, itu mendapatkan pahala sendiri. Kemudian pahala bacaan Al-Quran ada sendiri, di mana dalam setiap hurufnya ada nilai 10 kebaikan. Nah, ini maksudnya dua pahala, rinciannya adalah itu. Barakallahu fikum. Dan memang dalam belajar ini sebagai motivasi, jangan pernah patah arang. Antum tahu, ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Ibnu Hajar? Karyanya begitu luar biasa. Beliau mendapatkan julukan Al-Hafidh. Ketika disematkan kalimat Al-Hafidh untuk ulama-ulama dahulu, maka dalam disiplin ilmu hadis, bukan mereka adalah orang yang telah hafal Al-Quran luar kepala. Nggak tahu istilah luar kepala ini benar atau tidak ya. Hafal Quran betul-betul, bukan. Level Al-Hafidh itu untuk mereka para ulama ahli hadis adalah mereka yang hafal 100.000 riwayat sanad dan matannya. Mungkin ini aja ngapalin Quran aja susah. Loh, beliau, kita hanya mengenal sejarah tentang level itu, level yang beliau sudah sampai. Kalau antum mau mendalami biografinya Ibnu Hajar itu, ketika beliau berusaha untuk menghafal, beliau mendapatkan kesulitan luar biasa, sampai kemudian beliau berikan testimoni, beliau menghafalkan satu bait di dalam nadhoman itu, satu bait saja. Satu bait itu diulang 90-an kali. Yang saya yakin antum kalau belajar untuk menghafal dimulai dari juz amma, diulang 30 kali pasti hafal. Ibnu Hajar mengulangi berapa? 90 kali. Beliau mendapatkan kesusahan itu di awal belajarnya, sampai kemudian beliau mendapatkan apa? Inspirasi dengan adanya batu yang keras, kemudian ditetesi oleh apa? Tetesan-tetesan air. Itu bisa apa? Membentuk lekukan. Subhanallah. Tetesan-tetesan kecil tadi bisa membentuk lekukan. Maka ketika kita rajin untuk belajar sedikit demi sedikit, urut, maka di situ akan membentuk diri kita. Kemudian apa? Batu yang besar aja bisa seperti itu. Apalagi otak kita, ya. Maka justru hikmahnya orang yang belajar dengan mengalami kesusah payah dalam belajar, sabar dalam kesusah payahan itu, justru orang ini akan semakin kuat di dalam menjaga ilmunya. Makanya Ibnu Hajar terkenal kuat di dalam menjaga ilmunya, dan beliau punya biografi sebelumnya, punya sejarah sebelumnya ketika beliau belajar mengalami kesulitan yang luar biasa. Ya, maka jangan pernah patah arang. Barakallahu fikum. Atau kalau berkaitan dengan umur,
umur saya sudah tua, belajar baca Al-Quran susah. Subhanallah. Siapa yang tidak kenal dengan ulama dalam mazhab Syafi'i, ada seorang ulama namanya Izzuddin bin Abdussalam. Izzuddin bin Abdussalam ini adalah seorang ulama yang mendapatkan julukan dari ulama lainnya dengan julukan Sultanul Ulama, sultannya para ulama di masanya. Semasa dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau punya karya di dalam tafsir. Ini agak ada sedikit tafsirnya, ada sedikit fikih dan usul fikihnya. Ya, kitab judulnya Syajaratul Ma'arif. Ya, beliau juga punya karya di dalam kaidah-kaidah fikih, ya, Qawaidul Ahkam. Beliau belajarnya kapan? Belajarnya mulai belajar din itu di usia 50 tahun. Ya. Bisa jadi sultannya ulama. Kapan? Kalau niatnya jujur dan meletakkan cita-cita yang tinggi di dalam belajar, maka Allah sendirinya akan menghantarkan niat dan kejujuran antum pada target-target yang antum sudah buat. Ya. Barakallahu fikum. Tapi niat, makanya para ulama mengatakan, maka di dalam amal kebaikan orang harus meletakkan himmah. Apa makna himmah? Cita-cita yang tinggi dan semangat yang diwujudkan pada amal perbuatan. Tuh. Mau cita-citanya tinggi, tapi untuk subhanallah ya, untuk datang konsisten aja susah. Makanya gimana ya? Barakallahu, nggak akan sampai ya. Namanya bukan himmah. Barakallahu fikum. Jadi kesusahan itu justru makanya Allah kasih apa? Kasih fadilah, dia mendapatkan 2 pahala. Ini salah satu bagian dari rahmat Allah Ta'ala untuk menarik kita. Agar kita semakin termotivasi, melejit di dalam amal perbuatan, tidak cuma berhenti di satu level, ketika kita berada di kesusahan tersebut, kita akan semakin naik, dan naik berikutnya. Hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ardhah. Di mana Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mithlul utrujah." Permisalan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti utrujah. Ya, seperti utrujah. Di mana karakter buah utrujah itu rihuha thayyib, aromanya nikmat, ya, aromanya bagus, ya, aromanya sedap, ya, aromanya harum. Wa ta'muha thayyib, dan rasanya juga lezat, ya. Jadi kalau aroma ini berkaitan dengan luarnya, ya. Kalau rasa ini berkaitan dengan apa? Dalamnya. Barakallahu fikum. Makanya orang mukmin yang membaca Al-Qur'an atau orang yang membaca Al-Qur'an dengan keimanannya itu akan memberikan manfaat luar dan dalam. Ya, sebagaimana dijelaskan ya ini di dalam di dalam syarah, dalam syurah, baik itu dalam keterangan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di mana maksudnya adalah orang mukmin atau orang yang membaca Al-Qur'an dengan keimanan yang ada pada dirinya, maka dia akan mengambil manfaat Al-Qur'an dan orang pun bisa mengambil manfaat darinya luar dan dalam. Luar dan dalam. Barakallahu fikum. Apa maksudnya luar dan dalam? Ya. Jadi orang bisa mengambil luarnya, orang bisa mengambil belajar dari ilmunya. Barakallahu fikum. Dalam ilmu yang dia sampaikan, karena itu keluar dari rasa, karena dia membacanya dengan keimanan, maka dia bisa membuat ilmu itu dengan izin Allah sampai ke hati-hati orang yang dia ajarkan. Oleh karena itu, inilah keistimewaan generasi salaf. Generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mereka
mengkaji Al-Quran. Coba apa kata Abdurrahman bin Abu Abdurrahman As-Sulami tadi. Kami mengambil Al-Quran ini dari guru-guru kami. Ya, kunna na'khudul Qur'ana. Kami mengambil Al-Quran anil ladina atau amman qablana, dari orang-orang sebelum kami, yakni para sahabat, di mana kami belajar 10 ayat. Falam nujawizha. Kami tidak akan berpindah dari 10 ayat tersebut sampai kami belajar dari 10 ayat itu. Belajar apa? Belajar iman, ya, belajar ilmu, dan belajar amal. Barakallahu fikum. Baru kemudian berpindah ke 10 ayat berikutnya. Nah, cara belajar inilah yang unik, yang kemudian membentuk generasi emas berikutnya. Maka tadi ya, generasi emas yang baik dalam urusan suluknya, perangainya, yang baik dalam urusan apa? Ilmu yang bisa diajarkan. Ya. Karena apa? Mereka membaca Al-Quran dengan keimanannya tadi ya. Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mithlul utrujah, seperti buah utrujah. Di mana buah utrujah itu baunya harum, baunya baunya sedap, kemudian ta'muha thayyib. Rasanya pun lezat. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalit tamrah. Dan permisalan mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti permisalan buah kurma. Barakallahu fikum. Masih bisa diambil manfaat darinya, ya. Masih bisa diambil manfaat darinya berupa manfaat tadi hati. Ya. Barakallahu fikum, dan dia tetap beramal dengan keimanannya. Ya. Dia tetap beramal dengan keimanannya meskipun dia tidak mencapai. Karena tidak semua sahabat itu mereka semuanya telah membaca Al-Qur'an. Ada sahabat yang kemudian datang kepada Rasulullah SAW baru kemudian Baru kemudian dia masuk Islam, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW dalam peperangan. Amal apa yang terbaik buat saya, wahai Rasulullah? Setelah dia masuk Islam, maka Rasulullah mengatakan, ya karena saat itu momennya adalah momen jihad, maka Rasulullah kemudian memberikan fatwa kepadanya adalah amal jihad. Maka dia berjihad bersama Rasulullah SAW, sampai kemudian dia gugur di medan perang bersama Rasulullah SAW, sampai para sahabat mengatakan, amalun qalil, amal yang sedikit, tapi pahala yang besar. Karena apa? Dia belum baca Quran. Dia belum juga sholat. Dia belum apa. Tapi amal yang hari itu momennya yang paling baik adalah memang membantu Rasulullah SAW dalam berperang sampai kemudian dia wafat di situ. Bukan berarti kemudian nggak sholat. Orang ketika Islam nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, bukan itu ya. Karena memang momennya dalam keadaan perang pada waktu itu. Barakallahu fikum, ya, seperti seorang yang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah kurma. Kurma itu rasanya lezat, manis, tapi nggak ada aromanya. Coba antum kalau beli kurma itu harus belinya pakai penciuman dulu, tidak kan? Karena tidak pakai aroma. Tapi masih bisa dirasakan. Orang bisa mengambil faedahnya. Barakallahu fikum. Ada pula yang mengatakan misal mukmin yang dia bukan, yang pertama adalah mukmin yang ahli Quran. Itu seperti apa? Maknanya adalah ahli Quran. Itu seperti buah tadi? Buah utrujah. Karakternya rasanya dan aromanya bagus. Rasanya lezat, aromanya sedap. Ini ahli Quran. Di mana dia mengambil manfaat Al-Quran itu untuk hatinya, perangainya, dan dia juga paham tentang ilmu Al-Quran sehingga bisa kemudian diajarkan kepada orang lain. Sementara posisi yang kedua, level yang kedua, mukmin yang tidak ahli Quran. Dia baca Al-Quran tapi dia bukan ahli Quran. Ya? Dia tidak tahu tentang mungkin qiraat Al-Quran yang benar seperti apa, tafsir Al-Quran seperti apa, fikih-fikih yang diambil dari Al-Quran seperti apa. Dia tidak paham itu. Dan itu ada beberapa sahabat yang semacam itu. Ya.
Makanya kemarin di kajian dulu pernah saya sampaikan ada kisah seorang sahabat namanya Ya'la. Ya. Ya'la ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan, "Ji'tu min afqarin nas." Aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku adalah orang yang paling fakir. Di mana wala amliku illa qadra ma yasturu ma baina rukbataihi ila a'la surrati. Aku tidak punya baju kecuali baju yang melekat di badanku itu sekedar kadarnya apa? Menutup dari sedikit di atas pusar sampai sedikit di bawah lutut. Bahasa kita sekarang cuma punya kolor. Tapi Allah masih sayang kepadanya. Ini orang yang tinggal di Yaman, tidak punya rumah, katanya kalau malam dia tinggal di gua, kalau siang dia hanya tinggal di hutan. Ya, keluar di hutan. Bukan Tarsan, itu hanya cerita fiktif ya. Ini sahabat Ya'la karena saking miskinnya. Tapi Allah masih sayang kepada Ya'la, kemudian Allah tunjukkan kepadanya sebuah mimpi yang menunjukkan tempatnya Rasulullah SAW, ketemu dengan Rasul yang kemudian di situ dia mendapatkan ketenangan. Dia cari sampai ketemu Rasulullah SAW di Madinah. Maka Rasulullah SAW memberikan baju kepada Ya'la, kemudian mengumpulkan Ya'la bersama Ashabus Suffah. Maka Suffah adalah kampus kedua dalam sejarah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah fokus mengajari sahabat-sahabat yang mau fokus belajar dari Rasulullah SAW. Ya, di antaranya Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajmain, maka Ya'la dimasukkan ke situ. Dan antum tahu dulu Abu Hurairah ketika belajar itu karena fokus waktunya untuk belajar, sampai mereka terbiasa dengan lapar. Kata Abu Hurairah, kalau aku lapar, maka aku akan letakkan perutku ke tanah, digencet ke tanah tengkurap, supaya laparnya itu hilang. Kok masih lapar, maka beliau ambil kerikil untuk kemudian ditaruh di perutnya dan diikat pakai kain. Masih lapar. Dengan riwayat Imam Bukhari disebutkan, maka Abu Hurairah ketemu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah berpikir, wah saya ini satu keuntungan, maka saya ingin mengambil ilmu dari Abu Bakar, saya akan bertanya ilmu kepada Abu Bakar dulu. Maka bertanya satu ayat, harapannya dijawab Abu Bakar di rumahnya. Kalau di rumahnya akan dijamu makanan. Tapi malah Abu Bakar karena nggak paham, maka Abu Bakar cuma menjawab ayat. Dan tidak kemudian diajak ke rumahnya untuk dijamu makan. Kemudian bertanya kepada Umar yang lewat satu ayat, berharap sama seperti Abu Bakar, cuma dijawab ayatnya, tidak diajak ke rumah. Rasul baru lewat, maka Rasul tersenyum. Paham betul, ini guru yang paham semua keadaan muridnya, karakter muridnya seperti apa. Rasul paham. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajak Abu Hurairah ke rumah sebelum tanya ayat. Diajak ke rumah, sampai di rumah, maka kemudian Rasulullah bertanya, adakah satu makanan? Maka kemudian mereka katakan, maka istrinya mengatakan, wahai Rasul, cuma ada satu porsi air susu kambing yang itu hanya cukup untuk Rasul. Maka Rasul meminta Abu Hurairah untuk memanggil seluruh Ashabus Suffah, teman-temannya, atau teman-temannya Ashabus Suffah. Maka dipanggil semuanya dengan barokah Rasul. Semuanya minum sampai Abu Hurairah kemudian minum yang terakhir dari setelah dia tuangkan ke teman-temannya. Kemudian Abu Hurairah kenyang dan disebutkan Nabi tidak minum kecuali bekasnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Ya, ini guru kita. Gurunya umat Rasulullah SAW. Selanjutkan Ya'la tadi, Ya'la kemudian digabungkan sama para sahabat apa? Ashabus Suffah. Tayyib, maka dia senang. Beliau belajar dapat satu surah, ya, hafal satu surat. Kemudian yang kedua 2 surat, 3 surat sampai 4 surat. Setelah hafal 4 surat, maka di suatu hari beliau dengar sabdanya Rasulullah SAW, la faqata ma'al Quran wala ghina ba'dan nar. Tidak ada gunanya, tidak akan miskin, tidak akan kekurangan
Orang yang memiliki Al-Quran di dalam dirinya, bukan punya mushaf Al-Quran, yang punya Al-Quran di dalam dirinya, itu tidak akan pernah merasakan kekurangan. Wala ghina ba'dan nar, dan tidak ada gunanya kekayaan yang dimiliki oleh seseorang kalau ujung-ujungnya nanti dia akan masuk ke dalam neraka. Maka Ya'la ketika mendengarkan penuturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul ini, gembira sekali, kemudian datang kepada Rasul. Wahai Rasul, nikahkan aku. Ditanya sama Rasul, kamu punya dinar? Tidak punya. Kamu punya dirham? Enggak punya. Punya baju yang kamu berikan kepada calon istrimu? Tidak punya. Cincin dari besi? Enggak punya. Oh, ini mau nikah, enggak punya model. Ini gimana? Maka kemudian Ya Allah mengatakan, bukankah Anda yang kemarin bersabda, wahai Rasul, la faqata ba'dal Qur'an wala ghina ba'dan nar. Tidak miskin orang yang punya Al-Qur'an, tidak kekurangan orang yang punya Al-Qur'an, dan tidak ada gunanya kaya orang yang kemudian nanti ujung-ujungnya masuk neraka. Maka Rasul tersenyum. Maka kemudian Ya Allah disuruh datang ke Bani Sulaim. Kalau ketemu dengan perempuan pertama kali di Bani Sulaim, maka itu jodohnya. Tayyib, maka dia datang ke Bani Sulaim. Lupa tanya sama Nabi di mana perkampungan Bani Sulaim, sampai muter-muter. Ya. Kelelahan, kemudian ketemu ada perempuan, kemudian dia tanya, "Apakah Anda tahu di mana perkampungan Bani Sulaim?" Kata perempuan itu, "Ya, Anda di perkampungan Bani Sulaim." Maka ia katakan, "Antim ro'ati." Kamu adalah calon istriku. Kata perempuan tersebut, "Ajunna alaik, apa kamu sudah gila?" Tanya di mana kampung Bani Sulaim, dijawab malah tiba-tiba katakan, kamu adalah Pak, jodohku. Maka kata Ya Allah, bukan aku yang mengatakan itu, tapi Nabi yang mengatakan. Maka kemudian keduanya ta'akud, ya, memastikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan benar memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan Ya Allah. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan ta'awun, ya, tolong menolong kepada para sahabat. Nah, biasanya kado diberikan setelah menikah, ini tradisi kita. Sahabat diminta oleh Rasulullah SAW untuk ta'awun sebelum nikah. Sampai terkumpul, makanya nikah bukan modal dengkul ya, maka terkumpullah 400 dirham. 400 dirham. Maka dibagi 200 dirham untuk Ya'la, 200 dirham untuk calon istrinya. Maka kata Ya'la, tidak. Berikan 200 dirham ini untuk calon istriku, maka dia beriktikad setelah menikah dia akan bekerja. Barakallahu. Yang penting orangnya mau kerja kan? Barakallahu fikum. Maka di malam pertama setelah pernikahannya, Ya'la ingin bersyukur atas kenikmatan ini, dia sholat 2 rakaat. Tenang dengan sholatnya, dia tambahi sholatnya, dia tambahi sholatnya, dia tambahi sholatnya. Lupa kalau dia pengantin baru. Baru ingat, ya Allah, istriku. Maka dia temui istrinya. Maka ketika dibuka pintu istrinya, dia lihat kecantikan istrinya. Dia lihat, subhanallah ya, karena istrinya ini adalah dari keluarga terpandang. Kemudian dia lihat permadani yang indah. Dia lihat makanan-makanan, lihat aja belum pernah apalagi ngerasakan. Maka Ya Allah kemudian meneteskan air mata, kemudian dia balik lagi ke masjid untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bayangkan, sholat 2 rakaat, tambah lagi sholat, ditambah lagi sholat karena tenangnya, lupa dengan istrinya, maka kemudian ingat lagi, dan begitu seterusnya bolak-balik sampai 3 kali. Maka mertuanya menemui istrinya, menanyakan tentang apa yang sudah dilakukan Ya Allah. Kata istrinya, syaghalathu ibadatuhu walam yamussani massa. Dia terlampau sibuk dengan ibadahnya dan belum nyantuh sedikit pun diriku. Maka mertuanya datang kepada Rasul mengadukan apa yang telah dilakukan Ya Allah kepada putrinya. Maka Ya Allah dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya, dia sudah minta jodoh, kasih jodoh kok malah dianggurin ya. Maka apa jawaban Ya Allah? Unik. Jawaban Ya Allah, wahai Rasul, aku datang kepada Anda termasuk orang yang sangat fakir dari manusia. Sampai kemudian Allah kayakan aku dengan hafalan Al-Quran 4 surat. Bisa antum bayangkan 4 surat itu apa? Belum ahlinya. Ya kan?
Surat apa? Bukan surah Al-Baqarah, bukan surah Ali Imran, bukan surah An-Nisa. Maka di antara surah itu adalah surah At-Takasur. Alhaakumut Takasur. Maka ketika menemui istrinya, beliau ingat salah satu dari 4 surat yang dihafalkan, yakni surah At-Takasur. Alhaakumut Takasur. Celaka orang yang berlebihan, ya, berbanyak-banyakan dalam urusan kenikmatan dan menikmati kenikmatan. Ya, yang dia hanya berpikirnya tentang itu. Barakallahu fikum, maka beliau ingat salah satu ayat dalam surah At-Takasur, latus alunna yauma idzin anin naim. Kalian pasti nanti akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Maka Rasul pada waktu itu menangis, sahabat yang di sekitarnya mendengar itu menangis semua, kemudian Ya'la disuruh pulang, selang 3 hari tidak ada kabar dari Ya'la. Maka kemudian Rasul berikutnya mendengarkan kabar bahwa Ya'la meninggal dunia. Wah, ini subhanallah. Ini permisalan seperti apa? Ya'la ini permisalan seperti apa? Orang yang membaca Al-Quran, orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti apa? Kurma. Seperti kurma. Dia orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, ini maksudnya dalam tafsir yang kedua, dalam tafsir kedua ini apa? Bukan ahli Quran. Bukan maksudnya tidak baca sama sekali dalam tafsir, dalam takwilnya sebagian ulama. Dia baca Al-Quran tapi dia bukan ahli Al-Quran. Ini maksudnya. Maka Ya'la ini bukan ahli Quran. Tapi apa? Dengan keimanannya, dengan bacaan tadi, sampai kemudian dia seperti itu. Ya, dia mengambil manfaat betul. Makanya ya Ikrimah, ya, yang menukil riwayat ini dari Abdullah bin Abbas mengatakan, Sabaqo, kalau nggak salah Ikrimah atau siapa ya, ini ada di dalam kitab Bustanul Wa'idin, disebutkan Sabaqo imanuhu ilmah. Imannya Ya'la mendahului ilmunya. Nah, ya, imannya Ya'la mendahului ilmunya. Disebutkan demikian. Berikutnya, wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana kamatsalir raihanah. Permisalan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti royhanah, seperti buah royhanah. Tadi utruja itu makna letterleknya apa sih? Saya mencoba mencari di dalam mu'jam. Disebutkan sifat-sifatnya. Ada yang kemudian mengatakan mirip ya, maknanya secara keterangannya utruja itu semisal lemon. Padahal orang Arab itu memang suka lemon. Senang dengan apa? Asam. Coba lemon itu baunya, ya, atau apa? Ya mungkin sunkist atau apa ya. Sunkist itu apa? Jeruk itu baunya harum, rasanya juga apa? Nikmat. Ini permisalan ahli Quran itu kayak gitu. Dalam tafsir yang kedua. Ya, tingkatan yang ketiga adalah munafik. Munafik yang baca Quran itu seperti royhana. Memang dia bisa tahu ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Dia paham baik ilmu tentang bacanya, ilmu tentang tafsirnya. Tapi hatinya sendiri tidak bisa mengambil manfaat. Di mana royhana itu coba? Baunya harum. Wah, orang melihat dirinya ketika mengulik tentang ilmu Al-Quran luar biasa hebat. Tapi kita lihat amalnya itu tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan ilmunya. Hari ini kita dapatkan di akhir zaman ada orang-orang yang pandai tentang ilmu Al-Quran, tetapi amalnya tidak berbanding lurus dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran karena hatinya tidak mengambil manfaat dari Al-Quran. Dan itulah permisalan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti royhana. Apa sifat royhana? Rihuha thayyib. Di mana royhana itu aromanya harum. Wa ta'muha mur, tapi kalau dirasakan rasanya pahit. Ya, dirasakan rasanya pahit ini. Dan permisalan yang terakhir, level yang terakhir adalah wa matalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, permisalan munafik yang tidak baca Al-Qur'an seperti handalah. Seperti buah handalah. Laisa laharih, tidak punya aroma bagus, wa ta'muha mur, rasanya juga pahit. Ya, rasanya juga pahit. Ini level yang paling celaka ya. Biasanya apa?
Orang kayak gini apa? Munafik itu kan salah satu karakternya menyombongkan diri. Ya, makanya salah satu orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak digubris sama Allah Azza wa Jalla. Padahal kita butuh dalam kondisi genting itu mendapatkan perhatian dari Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti. Maka dalam hadis disebutkan, salatul la yandurullahu ilaihim wa la yuzakkihim. Ada 3 orang yang Allah tidak mau melihat mereka, mereka tidak diajak bicara, wala yukallimuhumullah wala yuzakkim, dan mereka tidak disucikan oleh Allah Ta'ala. Tidak dibersihkan oleh Allah. Maka disebutkan salah satu di antaranya adalah, yang pertama, atau saya sebutkan sebelumnya, yang pertama adalah imamun kadzab, pemimpin yang bohong. Kenapa? Karena pemimpin yang bohong itu levelnya berlipat-lipat. Pengaruh kebohongannya itu bisa dampaknya meluas. Beda dengan orang kecil yang berbohong. Barakallahu fikum. Kata para ulama yang lain, kenapa? Pemimpin itu kuat. Orang berbohong itu biasanya disebabkan karena menutupi kekurangan dan kelemahannya. Loh, orang kuat ngapain bohong? Barakallahu fikum. Nah, ini yang kemudian pertama. Yang kedua adalah setelah ailun mustakbir adalah apa? Syekhun zanin, orang yang sudah tua renta berzina. Kenapa? Subhanallah, sudah tua zina. Orang tua itu kan motivasi zinanya lemah disebabkan karena apa? Badannya sudah loyo, tulangnya sudah pada linu, kok masih sempatnya zina. Biasanya orang zina itu karena apa? Gelora syahwatnya itu masih tinggi karena didukung dengan apa? Kekuatan fisiknya yang masih fresh. Ini sudah tua zina. Artinya apa? Motivasi maksiat itu kecil, tapi justru dia masih menerjang kemaksiatan. Sama tadi yang pemimpin tadi juga, motivasi maksiat karena posisi dia kuat, maka kok dia masih berbohong, pada dosa berbohong tadi, motivasi maksiat kecil, tapi dia masih menerjang kemaksiatan berbohong tadi, pemimpin. Kemudian yang ketiga adalah apa? Kaitan dengan ini tadi, munafik. Yang dia ilmu Quran nggak punya, tapi sombong. Rasanya pahit. Nggak punya aroma sama sekali. Yang ketiga, dalam hadis yang mereka tidak dilihat oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak mengajak bicara, mereka tidak dibersihkan oleh Allah Ta'ala, dalam hadis ini adalah ailun mustakbir. Orang miskin yang sombong. Miskin yang sombong. Orang sombong itu biasanya ada faktornya. Ada hal yang kemudian membuat dia dengan kelebihan nikmat yang dia punya itu, dia sombong. Lebih ibadah sombong kadang. Ya, saya alhamdulillah, meskipun disekati alhamdulillah, tapi diceritakan alhamdulillah semalam tahajud sampai 30 rakaat. Nah, itu 31 rakaat contoh. Pakai status. Ini kalau ini ujub ya, sedikit ada kesombongannya. Barakallahu fikum ya. Orang lebih ilmu kadang sombong. Lebih harta kadang sombong. Lebih kedudukan kadang sombong. Miskin ibadah, miskin ilmu, miskin harta, miskin kedudukan. Nah kok sombong? Ya, ini makanya Allah tidak mau lihat ya. Lah, maka para ulama mengatakan apa korelasi 3 karakter tadi yang disebutkan dalam hadis? Yakni orang yang dibuat oleh Allah motivasinya untuk bermaksiat itu kecil tapi masih menerjang kemaksiatan. Maka termasuk dalam makna ini adalah orang kaya yang mencuri. Sudah kaya korupsi, maka ini termasuk di dalam makna hadis tersebut. Nah, ini sedikit faedahnya. Barakallahu fikum. Nah, ini hadis yang berikutnya. Nah, ini uniknya ya, setelah Ibunda Aisyah kemudian disebutkan apa? Abu Musa Al-Asy'ari, Imam Nawawi. Para ulama itu ketika menulis karya itu makanya renungannya dalam. Makanya Imam Nawawi ketika nulis karya itu, kita kadang nulis karya apalagi cuma nukil itu bisa selesai sampai 5 hari, 4 hari atau sebulan. Ulama dulu itu penuh perenungan ketika nulis. Makanya karya mereka itu kalau dibaca itu betul-betul mengena ke dalam hati kita. Dan karya mereka itu dibaca oleh banyak orang dari lintas generasi. Kenapa? Mereka nulis itu dengan hati.
Mereka nulis itu penuh dengan perenungan. Lebih daripada itu, mereka nulis itu dengan keikhlasan kepada Allah Ta'ala tanpa royalti. Ya, makanya apa? Sesuatu yang sampai kepada Allah Ta'ala, karena keluar dari hati yang dalam, imal ibadah yang sampai kepada Allah, dan Allah adalah zat di tempat yang tertinggi, maka dia akan sebagaimana Pak, ini air, amal yang kalau sudah naik ke tempat yang tertinggi, maka amal itu akan semakin bermanfaat luas ke bawah. Air itu kalau naik tinggi, maka dia akan semakin torennya semakin tinggi, akan ke bawahnya akan semakin semakin luas, semakin nyebar, semakin ke dalam. Baik, Imam Nawawi kenapa? Coba salah satu saya ambil contoh. Arba'in Nawawi, kitab Arba'in Nawawi. Antum pernah membaca kitab hadis Arba'in Nawawi. Karya Arba'in itu, hadis 40-an, dulu ditulis oleh banyak para ulama. Banyak. Ada menulis kumpulan 40-an hadis. Itu banyak. Tapi kenapa? Ya, yang terkenal adalah Arba'in Nawawi. Ini menunjukkan, ya, yang dikatakan Arba'in Nawawi, ada mengatakan itu selesai 10 tahun. Padahal isinya cuma apa? Hadis-hadis kayak gitu ya, 10 tahun. Bisa kita bayangkan ulama kayak gitu ya. Baik, barakallahu fikum ya. Maka coba, ini uniknya Imam Nawawi setelah tadi ya, menukil riwayat dari Aisyah, kemudian berikutnya urut riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari. Karena Aisyah ini level dalam Al-Quran dan pemahaman Al-Quran itu di atas siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Dan Abu Musa al-Asy'ari ini salah satu sahabat yang punya keahlian dalam baca Al-Quran. Makanya diriwayatkan Nabi itu senang kalau melewati rumahnya orang-orang Asy'ari. Ya, kabilah Asy'ari. Kabilah Asy'ari itu kabilah dari apa? Dari Yaman. Kabilah Asy'ari itu kabilah dari Yaman. Sebentar. Asy'ari itu dari Yaman. Sebentar, Afwan, saya berhenti sebentar. Nah, baik ya. Kelebihan orang-orang Asy'ari itu, mereka kalau melantunkan Al-Quran itu indah. Maka dalam riwayat Nabi itu kalau melewati rumah-rumahnya orang Asy'ari itu senang. Sampai beliau pernah lewat rumahnya Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran, beliau terhenti panjang. Abu Musa al-Asy'ari nggak sadar kalau Nabi itu sedang berhenti di rumahnya untuk mendengar bacaannya. Maka ketika tahu bahwa Nabi sedang mendengar bacaannya, maka kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari, kalau aku tahu Rasulullah SAW mendengarkan bacaanku, aku akan perindah lagi bacaanku. Bukan karena Abu Musa tidak ikhlas. Kita tidak meragukan keikhlasan sahabat. Ya. Jadi maksudnya karena apa? Ini berada di depan guru, dan karena gurunya senang dengan bacaan yang bagus, maka akan dia apa? Dia baca dengan bacaan yang bagus. Ini ya. Makanya Abu Musa al-Asy'ari ini terkenal dengan apa? Dengan julukan dia diberikan suara seperti apa? Suara indahnya Nabi Daud alaihissalam. Laqad u'tiya mizmaro Daud. Suara indahnya Abu Musa al-Asy'ari ini ya seperti indahnya suara apa? Daud. Kalau baca Al-Quran indah. Lah, ini sebagai peringatan untuk antum, saya sedikit mengambil lataif, faedah tersembunyi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan memang beliau Imam Nawawi paham betul siapa Abu Musa al-Asy'ari ya, punya kelebihan di dalam Al-Quran. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah itu pernah menepuk pundak muridnya setelah beliau bertanya, kamu punya hafalan Quran? Dia katakan nggak punya. Maka kemudian kata Ibnu Taimiyah, saya ceritakan bil makna ya.
Maka kata Ibnu Taimiyah, lalu bagaimana saat kamu senang? Merefleksikan rasa senangmu itu, karena biasa orang senang itu bersenandung. Ya. Maka biasanya kalau orang senang, senandungnya apa? Nyanyi, apa itu. Kalau orang punya Quran, rasa senangnya itu betul-betul akan terasa di hati yang terdalam kalau dia senang. Coba antum senang sambil naik motor, itu mengulang hafalan Quran dengan suara yang indah. Barakallah. Itu hiburan seorang mukmin. Karena kita itu biasa suka bersenandung. Maka buatlah senandung kita ada di dalam Al-Quran. Ya, barakallahu fikum. Dan saya pernah membaca di dalam kitab Madarijus Salikin. Ibnu Qayyim menyebutkan satu riwayat. Allahu a'lam, saya belum meneliti tentang kesohihan. Tapi yang jelas yang menukil adalah Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim lebih paham daripada kita tentang sahih dan dhaif. Yang secara maknanya kurang lebih demikian. Allah Ta'ala membenci dua suara dari seseorang, dan Allah suka dua suara dari seseorang. Dua suara yang dibenci oleh Allah apa? Suara ketika seorang itu senang, ketika orang itu senang, maka dia akan bernyanyi ke sana kemari, yang kadang ucapan dalam nyanyiannya itu apa? Buruk. Dan kalau dia dalam keadaan sempit, sedih, ataupun lain sebagainya, maka lidahnya isinya cuma apa? Berkeluh kesah, atau mengucapkan kalimat syatam, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Ya. Sementara suara yang dicintai oleh Allah, yang Allah ridhoi, adalah suara apa? Ketika dia dalam keadaan senang, dia memuji Allah Ta'ala dan mengucapkan kalimat thayyibah. Dan Al-Quran ini salah satu kalimat thayyibah yang terbaik, karena dia adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Dan saat dia sedih, dia kembali kepada Allah Ta'ala dengan kalimat thayyibah, mengucapkan Alhamdulillah dalam keadaan apapun, dan kemudian apa? Ini saya sampaikan maknanya dari hadis. Tapi ini diambil dari hadis yang ada dalam kitab Madarijus Salikin. Kitab Madarijus Salikin ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, kalau dia sedih, ya, dia tetap kembali kepada Allah Ta'ala dengan doanya. Dia lucu, ya, berlari kepada Allah dalam setiap masalah. Barakallahu fikum. Ini salah satu faedah dari kalau kita ambil dari apa? Yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Berikutnya riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, cuma levelnya Umar bin Khattab di atas tadi sahabat-sahabat yang tadi, ya, yang tiga disebutkan. Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u biha akharin. Ini bukan bacaan Al-Qur'an, ya, makanya saya nggak pakai tajwid karena ini hadis, ya. Tajwid itu hanya khusus untuk Al-Qur'an. Cuma para ulama biasa, tradisi ulama, supaya bacaan kita itu mudah dihafal, maka bisa membaca bacaan itu dengan apa? Dengan bacaan qasidah. Dengan bacaan atau istilahnya hadayat. Hadayat itu apa? Orang biasa dulu, orang Arab, kalau ingin bersenandung syair, itu bacanya itu apa? Sambil naik onta itu apa? Ada lenggut-lenggutnya gitu, ya. Manggut-manggutnya gitu sampai apa? Berlaku gitu, ya. Maka baca hadis dengan kayak gitu itu tidak ada masalah. Bukan bid'ah, ya. Bukan bid'ah, ya. Karena ini salah satu bagian daripada tradisi ulama, ya. Di antara membaca matan dengan cara gitu, ya. Makanya antum baca namanya matan Jazari, ya. Yaqulur raji, ya, itu dibaca dengan lagu itu nggak apa-apa. Dan itu malah apa? Kita mengikuti kebiasaan ulama. Barakallahu fikum. Kita ini sampai jam berapa Ustadz Abdul Aziz? 9 berapa? Nanti saya diingatkan, ya, kalau selesai saya diingatkan. Hadis berikutnya riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, bahwa beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat dengan Al-Quran ini kaum,
Dan melalui Al-Quran ini Allah pula merendahkan kaum. Maknanya apa? Siapa yang kemudian mengambil manfaat-manfaat Al-Quran dengan mengorbankan waktunya, ya, mengorbankan hartanya untuk belajar Al-Quran, dari belajar mulai dari tingkatan membaca sampai kemudian tingkatan memahami makna dan hukum-hukumnya, maka Allah angkat derajat mereka. Oleh karena itu, ini indah sekali. Kebanyakan ahli Quran dari kalangan tabi'in, mereka rata-rata adalah mantan budak. Dan antum tahu, Abdullah bin Abbas yang tadi mengatakan ayat dalam surah Al-Fatir ayat 29 dan 30 itu adalah ayat spesialnya Qurra. Abdullah bin Abbas itu ahlinya Quran. Beliau ini menggunakan kekayaannya untuk memungut anak-anak muda yang mereka adalah budak, kemudian beliau merdekakan, hidup bersama beliau, maka ilmu beliau diwariskan kepada orang-orang semacam ini. Seperti Mujahid bin Jabir, ini muridnya Abdullah bin Abbas. Ikrimah, dan lain sebagainya. Abdullah bin Umar punya murid, ya, yang dia orang miskin, nggak punya apa-apa. Dibawa ke rumahnya, hidup bersamanya, membersamainya sambil belajar ilmu darinya, bernama Nafi'. Dan kalau antum membaca Al-Quran, di antara riwayat bacaan Al-Quran itu sampai kepada beliau Sayyiduna Tabi'in Nafi'. Tayyibarakallahu fikum. Makanya Abdul Malik bin Marwan atau Sulaiman bin Abdul Malik itu pernah bertanya kepada Ibnu Abi Syihab Az-Zuhri. Ketika saat itu Ibnu Abi Syihab Az-Zuhri sedang khutbah. Kalau aku nanti datang ke Mekah, siapa yang aku bisa andalkan ilmunya? Maka kemudian, kan tidak ada ilmu dalam din ini yang tidak bersumber dari Al-Quran. Maka kata Ibnu Abi Syihab Az-Zuhri, Atha bin Robah. Anda semua tahu siapa Atha bin Robah. Antum semuanya tahu siapa Atha bin Robah. Atha bin Robah diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi, bisiti ilat, punya cacat fisik 6. Seorang dengan kulit hitam dari Habasyah. Habasyah sekarang mana? Ethiopia. Tapi disegani karena keulamaannya, dan beliau ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas. Kemudian berikutnya, kalau aku ke ke Irak, maka aku mengambil ilmu dari siapa? Masruq bin Ajda'. Nah, saya lupa ada kalimat sebelumnya. Maka Abdul Malik atau Sulaiman bin Abdul Malik tadi bertanya, atau ini dari kalangan mawali, maula minal mawali, au syarifun minal asyraf. Dia ini adalah seorang dari mantan budak, atau dia ini adalah orang yang terpandang, atau syarif itu sebenarnya adalah apa? Keturunan Rasulullah SAW. Maka jawabannya bal maula minal mawali. Dia justru adalah seorang mantan budak. Di Irak saya mengambil dari siapa? Masruq bin Ajda'. Ditanya, dia maula minal mawali. Ini muridnya Abdullah bin Mas'ud. Dia ini seorang mantan budak atau apa? Syarifun minas syurafa. Keturunan Rasul. Maka dijawab, dia ini adalah mantan budak. Sampai bertanya, di sini aku mengambil dari mana? Semua yang disebutkan dari tabi'in yang mereka adalah mantan-mantan budak. Maka kemudian kata Sulaiman bin Abdul Malik, aku takut nanti akan terjadi suatu masa di mana mantan budak berkhutbah sementara di bawahnya adalah orang-orang dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Ibnu Abi Syihab Az-Zuhri rahimahullah? Tabi'in besar. Maka kata dia, begitulah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat seseorang manakala dia mengambil bagian yang lebih dari din ini. Makanya kalau antum mengambil bagian yang lebih dalam urusan din ini, dalam urusan Islam, mengambil bagian yang lebih dalam Al-Quran ini, Allah akan angkat derajat antum. Dunia maupun akhirat. Ya.
Dan derajat mereka subhanallah. Hari ini orang yang belajar ilmu tafsir mengenal siapa mereka tadi ya. Masruq bin Ajda, Atha bin Robah, ya. Mengenal lagi siapa Taus bin Kaisan, mengenal lagi Mujahid bin Jabir. Yang mereka dulunya ketika hidup adalah orang-orang yang biasa. Ya, orang-orang yang biasa dari sisi apa? Strata yang dalam bahasa kita strata sosial gitu, dalam urusan kekayaan dan keturunan. Tapi ketika mereka punya nilai di dalam ilmu, Allah angkat derajat mereka. Bahkan Atha bin Robah itu ketika di masanya Abdul Malik bin Marwan itu ketika masuk untuk melakukan ibadah umroh, orang-orang itu sampai membentuk apa? Jalan untuk Abdul Malik bin Marwan karena dia adalah khalifah. Maka Atha bin Robah diam saja, nggak kemudian apa? Pindah dari tempatnya. Maka kemudian ditanya oleh pengawalnya, kenapa kamu nggak pindah tempat? Barakallahu fikum. Sesungguhnya semua orang yang berada di rumah Allah ini berada dalam derajat sesuai dengan ketakwaan mereka. Ya, maka dia betul-betul disegani betul sampai setingkat Abdul Malik bin Marwan itu segan sama siapa? Sama Atha bin Robah. Taib. Yang dikatakan rambutnya itu ibarat brokoli, hidungnya pesek. Saya nggak tega menyebutkan itu, tapi itu disebutkan oleh siapa? Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan Allah juga merendahkan derajat satu kaum disebabkan karena Al-Quran ini. Ya, disebutkan Al-Quran. Makanya antum lihat orang-orang yang menghinakan Al-Quran hari ini cerita bagaimana Allah hinakan mereka. Ya, orang-orang yang menghinakan nilai-nilai Al-Quran, Allah hinakan mereka. Ya, oleh karena itu ya muliakan ya Al-Quran, ambil porsi yang lebih. Ya, ambil derajat yang lebih di dalam Al-Quran supaya antum semua mendapatkan nilai yang lebih di dalam Al-Quran tadi. Baik. Kemudian riwayat berikutnya, waktunya masih Ustaz Abdul Aziz? Sampai jam 9:15, masih ada 3 menit lagi. Nah, baik. Riwayat berikutnya dari Abu Umamah Al-Bahili. Saya baca dengan cepat saja ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Karena pada hari kiamat dia akan datang kepada kepada ahlinya sebagai pemberi syafaat. Ya, syafaat itu miliknya Allah Taala. Cuma Allah mengizinkan beberapa hal untuk memberi syafaat. Seperti apa? Kalau dari manusia ada orang-orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Seperti siapa? Orang yang mati syahid akan memberikan syafaat 70 dari keluarga. Tapi dalam akidah kita harus paham, syafaat itu kepemilikan mutlaknya adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian syafaat itu Allah izinkan untuk siapa? Rasulullah SAW tentunya. Kemudian apa? Orang yang mati syahid. Kemudian Al-Quran. Kemudian apa? Beberapa amal yang kemudian ditunjukkan dalam hadis ya. Orang yang kemudian memadu cinta karena Allah. Ya. Makanya antum di sini berkumpul bersama karena Allah bangun itu. Cuma ketika saya baca keterangan itu, Abu Hurairah itu memberikan komentar, orang kalau sudah di level mencintai karena Allah. Contohnya begini. Dia masuk ke rumah kita. Ya, itu kalau dia suka pada barang kita itu apa? Dengan mudah bisa kemudian apa? Menjadi milik dirinya. Nah, kita aja sama teman sendiri itu apa? Kadang pelit, gitu ya. Tapi barakallah, orang yang sudah mencintai karena Allah itu sampai kemudian menganggap barangnya mudah untuk temannya yang dia cintai karena Allah. Makanya lihatlah sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ketika beliau sakit. Maka kok nggak ada yang mengunjungi? Nggak ada yang mengunjungi sahabat Sa'ad bin Mu'adz kecuali sedikit. Maka beliau bertanya kepada pembantunya, di mana teman-temanku ini? Aku sakit, kenapa mereka tidak mengunjungiku? Ya, maka kemudian dicari tahu oleh pembantunya, maka kemudian beliau mendapatkan laporan orang-orang segan
mengunjungi atau menjenguk Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu wa ardha, sahabat Ansor, disebabkan mereka punya hutang terhadap Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Malu, punya hutang, mau jenguk apa? Menjenguk Sa'ad bin Mu'adz malu. Maka apa yang dilakukan Sa'ad bin Mu'adz? Lihat ini, sahabat yang mulia, yang beliau menghubungkan pertemanan karena Allah Azza wa Jalla, menghubungkan karena cinta kepada Allah, yang ini bisa memberikan syafaat sebagaimana dalam riwayat. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, kumpulkan sebanyak kantong orang yang berhutang kepadanya. Coba, sudah hutang, kemudian dikasih uang masing-masing, kemudian setelah beliau katakan, aduhai, sesungguhnya dunia telah memisahkan antara diriku dengan sahabat-sahabatku dalam memadu kasih karena Allah. Maka beliau perintahkan untuk mengumpulkan sebanyak orang yang berhutang kantong-kantong sebanyak itu. Kemudian setelah itu hutang itu dilepaskan. Sudah menjadi sedekah buat mereka. Allahu Akbar. Ada orang semacam ini. Ya. Ini sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu warḍah. Contoh ini bagian daripada memadu cinta karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Barakallahu fikum. Jadi Al-Quran akan datang menjadi syafaat karena memang di dalam hadis pun disebutkan bahwa pada hari kiamat Al-Quran itu akan membentuk surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran akan membentuk barisan ibarat payung yang akan ghamamatan aw ghayabatan, mendung ataupun payung ibarat burung yang membentuk barisan memayungi dirinya. Dan antum paham bahwa nanti pada hari kiamat nanti ini dalam posisi di padang mahsyar saja Al-Quran sudah memberikan syafaat kepada ahlinya. Di hari kiamat nanti Allah dekatkan matahari itu sedekat 1 mil, qadro mil dalam riwayat Abu Dawud, au mailain, 1 mil atau 2 mil. Coba 1 mil 2 mil. Padahal dulu kita pernah belajar IPA itu matahari, yang seingat saya matahari itu punya jilatan api sampai 90.000 kilometer katanya. Ini matahari pada hari kiamat sedekat 1 mil atau 2 mil. Kemudian orang-orang akan mendapatkan banjir keringat, maka amal itu menentukan pada waktu itu. Faminhum, ada yang keringatnya sampai pada mata kakinya. Ada yang keringatnya itu sampai ila rukbatayhi, sampai kedua lututnya. Waminhum mayablughu haqawai, sampai kepada kedua bibirnya ini. Waminhum mayuljimuhu iljaman, ada yang kemudian mereka subhanallah berusaha untuk keluar dari banjir keringat tersebut. Barakallahu fikum. Maka orang-orang yang diberikan syafaat oleh Allah Azza wa Jalla diantaranya adalah orang yang kemudian berpegang dengan Al-Quran ini, melazimi bacaannya, dia betul-betul belajar Al-Quran. Ya, termasuk surah Al-Baqarah dan Ali Imran itu nanti akan memberikan syafaat kepadanya nanti pada hari kiamat, dia akan diselamatkan itu. Makanya salah satunya juga adzan diantaranya, makanya disebutkan orang yang adzan nanti lehernya akan panjang pada hari kiamat. Apa maksudnya? Dia tidak terkena banjir keringat tadi. Ya. Barakallahu fikum. Saya rasa sampai di sini nanti akan kita lanjutkan ya. Makanya saya memang tipikal orang yang kalau mengkaji sukanya membaca dari kitab. Kalau pengennya sukanya saya itu baca dari kitab, diselesaikan bacaan satu persatu. Ibarat orang cari kutu itu ya. Orang saya bilang metani. Karena di situ kita akan mendapatkan kenikmatan. Kalau sudah dapat clue-nya itu kayak dapat kutu, kemudian ketika memitesnya itu nikmat banget orang yang pernah cari kutu itu kayak gitu ya. Nah, orang baca kitab itu kayak gitu ya. Bukan kemudian kajian menggunakan at-tibyan fi adabi hamalatil Quran, tapi kitabnya sendiri nggak dibaca. Ya. Cuma urean ke sana kemari, tapi kitabnya tidak dibaca. Saya tidak suka dengan tipikal belajar semacam ini ya. Tapi barakallahu fikum, semoga antum bisa memaklumi dengan karakter saya ketika mengajar kitab ya kayak gitu. Semoga antum bisa memahami. Semoga antum juga bisa mendapatkan faidah-faidah yang kemudian tadi saya sampaikan. Ini yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ja'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla fayastami'una
ja'alana Allah mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.